Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dosen-dosen sekalian. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi, Ibu Cindy Claudia Putri, SAK, MAK, serta rekan-rekan sekalian berbahagia. Perkenalkan, nama saya Rio Munada Putra yang merupakan mahasiswa program studi S1 PJJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas semester saya yang mempresentasikan proposal penelitian untuk tugas dengan judul Analisa Empiris Volatilitas Saham LQ45 pra dan pasca pemilu 2024 dengan dampak fluktuasi USD IDR dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, seperti yang kita ketahui, peristiwa politik besar seperti pemilihan umum seringkali menciptakan ketidakpastian di pasar modal. Ketidakpastian ini umumnya tercermin pada peningkatan volatilitas harga saham. Oleh karena itu, fokus penelitian saya adalah pada saham-saham yang tergabung dalam indeks LQ45 yang mewakili perusahaan-perusahaan dengan kapitalisasi pasar besar dan likuiditas tinggi di Indonesia. Masalah utama yang mendorong penelitian ini adalah adanya temuan-temuan yang masih ambigu atau research gap pada penelitian-penelitian sebelumnya. Di satu sisi, beberapa studi menunjukkan bahwa pemilu dapat mempengaruhi volatilitas saham secara signifikan. Namun di sisi lain, penelitian oleh Japar dan Arisman sebagai contoh, misalnya menyimpulkan tidak terdapat perbedaan signifikan pada volatilitas saham sebelum dan setelah pemilu. Adanya hasil yang masih bersifat ambivalen inilah yang menunjukkan pentingnya penelitian lebih lanjut pada konteks pemilu, khususnya di tahun 2024 Indonesia. Selain peristiwa politik, penelitian ini juga melihat faktor eksternal lain yang sangat relevan, yaitu fluktuasi kurs USD atau IDR. Nilai tukar ini merupakan indikator kunci sentimen investor dan cerminan risiko makroekonomi yang dapat memicu perubahan signifikan pada aktivitas pasar saham. Sedangkan dari sisi internal perusahaan, faktor internal yang saya teliti adalah ukuran perusahaan atau firm size. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar diduga cenderung lebih stabil dan mampu memitigasi guncangan eksternal yang lebih baik karena memiliki struktur manajemen yang lebih mapan. Kaitan kuncinya adalah penelitian ini menduga bahwa ukuran perusahaan dapat berperan sebagai variabel moderasi yang signifikan. Artinya, ukuran perusahaan dapat menjelaskan mengapa dampak dari guncangan eksternal seperti fluktuasi kurs dan fluktuasi kurs bisa berbeda-beda antar perusahaan di saham indeks LQ45. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka saya merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh peristiwa pemilu 2024 terhadap volatilitas saham LQ45? Yang kedua, bagaimana pengaruh fluktuasi nilai tukar USD IDR terhadap volatilitas saham LQ45 di sekitar periode pemilu 2024? Dan yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berperan sebagai variabel yang memoderasi dan signifikan dalam hubungan antara fluktuasi kurs dan volatilitas saham? Sejalan dengan rumusan masalah yang saya sebutkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama, mengidentifikasi dampak peristiwa pemilu terhadap volatilitas saham LQ45. Yang kedua, menganalisis pengaruh fluktuasi kurs USD IDR terhadap volatilitas saham LQ45. Dan yang terakhir adalah menguji peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Untuk menjaga penelitian ini tetap fokus, saya akan menetapkan beberapa batasan. Yang pertama, objeknya. Di sini objek yang saya gunakan adalah saham yang konsisten tergabung dalam indeks LQ45. Kemudian sebagai periode waktu atau time window-nya, saya menggunakan 30 hari hari perdagangan atau hari bursa sebelum dan 30 hari sesudah pemilu, yaitu tanggal 14 Februari 2024. Sehingga tanggal sebelumnya adalah 31 Desember 2023 dan 30 hari sesudahnya adalah 1 April 2024. Kemudian untuk datanya,
Data kurs USDDR saya menggunakan data kurs tengah atau GISDOR dari Bank Indonesia. Dan yang terakhir, metodenya saya menggunakan analisis data menggunakan Moderated Regression Analysis atau MRA dan data panel. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi tiga pihak utama. Untuk akademisi, diharapkan dapat menambah khazanah ilmiah di bidang keuangan pasar modal dan ekonomi politik, khususnya pada konteks negara berkembang. Untuk praktisi pasar modal, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi investor untuk merumuskan strategi investasi berbasis peristiwa. Dan terakhir, bagi regulator, pemerintah, dan pembuat kebijakan, diharapkan hasilnya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk stabilisasi pasar modal ke depannya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, berikut ini adalah kerangka pemikiran yang mendasari penelitian ini. Variabel independen dalam penelitian ini adalah fluktuasi kurs USD/DR dan peristiwa pemilu. Kedua variabel ini diduga berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu volatilitas saham LQ45. Selanjutnya, ukuran perusahaan diposisikan sebagai variabel moderasi yang dihipotesiskan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Baiklah, bab selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis penelitiannya adalah non-eksperimental dengan desain ex post maaf, karena meneliti peristiwa yang telah terjadi. Sifat penelitiannya adalah explanatory karena bertujuan untuk menjelaskan hubungan antara variabel dan sumber datanya yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Yahoo Finance, Bursa Efek Indonesia, dan Bank Indonesia. Variabel dependennya, Y, adalah volatilitas saham diukur dengan standar deviasi dari return log harian saham. Kemudian untuk variabel independennya yang pertama adalah X1 atau kurs USD/IDR diukur dengan return log harian dari kurs tengah BI. Untuk variabel independen atau variabel X2 yaitu event pemilu adalah variabel dummy di mana nilai 0 untuk periode sebelum dan 1 untuk periode sesudah pemilu. Sedangkan variabel moderasi atau Z, yaitu ukuran perusahaan, diukur dengan logaritma natural dari total aset perusahaan per 31 Desember 2023. Ya. Ini yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk teknik analisa data, di sini saya akan menggunakan Moderated Regression Analysis atau MRA. Sebelum melakukan analisis regresi, akan dilakukan tahap awal, yaitu uji asumsi klasik berupa uji normalitas, multikoliniaritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Selanjutnya, uji hipotesis akan dilakukan dengan melalui uji F untuk melihat pengaruh simultan dan uji T untuk pengaruh parsial dengan tingkat signifikansi seperti penelitian pada umumnya itu 5%. Selanjutnya untuk modul regresinya dapat kita lihat di sini adalah model ini akan menguji pengaruh langsung dari kurs, event pemilu, dan ukuran perusahaan, serta efek moderasi dari ukuran perusahaan pada hubungan antara kurs dengan volatilitas, dan antara event dengan volatilitas yang akan menunjukkan oleh signifikansi koefisiensi dari beta 4 dan beta 5. Secara ringkas, alur penelitian ini akan berjalan dalam 5 tahap sistematis, diawali dengan perumusan hipotesis, berdasarkan landasan teori, dilanjutkan dengan pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber terpercaya, kemudian pengolahan dan transformasi data seperti menghitung return dan volatilitas, dan tahap intinya adalah analisis regresi moderasi atau MRA, dan di akhir dengan penarikan kesimpulan, serta implikasi dari hasil penelitian. Demikian pemaparan proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemahaman mengenai reaksi pasar modal Indonesia terhadap dinamika politik dan makroekonomi. Terima kasih atas segala perhatiannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.